Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya Erwin Vlog. Nah, pada malam hari ini guys, saya itu kedatangan wanita cantik nih yang punya talent itu keren-keren banget. Bisa jadi model, bisa jadi penyanyi, dan bisa juga nge-dance. Itu luar biasa sekali guys. Dan dia juga bisa acting guys. Nah, wanita yang satu ini sangat cantik guys. Mau tahu siapa dia guys? Mau tahu? Mau tahu guys? Saya akan panggilkan wanita yang satu ini. Siapakah kamu wanita yang ada di belakang saya? Kalau kamu mendengar suara saya, kamu masuk ke channel YouTube saya. Oke. Nah, guys, hari ini saya memang malam guys, tapi karena dia cantik guys, saya itu nggak bisa ngelihat wajah dia itu guys kalau nggak pakai kacamata guys. Nanti saya tersinggung guys. Oke guys. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan guys sama wanita yang satu ini. Mungkin wanita yang satu ini bisa memperkenalkan diri dulu dong. 네, 안녕하세요. 미타입니다. Keren banget, dia hobi dance dan dia itu kalau nggak salah suka dengan musik-musik Korea. Ya, Seperti itu, karena dia merasa face-nya dia itu seperti orang Korea guys. Kayak saya guys. Kayak orang Korea kan guys. Ya oke. Saya akan memberikan 5 pertanyaan guys pada Mita. Kalau di kalangan teman-teman kan gini Mita. Teman-teman itu bilang Mita itu cantik. Mita itu berbakat banget nih. Terus Mita itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan selain breakdance, dance, terus nyanyi, terus nge-MC juga. Dan teman-teman kalau perlu tahu, si Mita ini juga pernah nge-MC sama saya dong. Tepuk tangan dong buat dia yang banyak bikin inspirasi-inspirasi. Nah, pertanyaannya, itu punya bakat yang banyak banget, itu bisa nggak si Mita ini bercerita kenapa memiliki bakat yang banyak? sebenarnya sih kalau dibilang bakat itu bukan bakat, tapi saya orangnya suka mencari tahu apa yang belum saya tahu. Oh begitu, jadi ingin mencari tahu sesuatu yang belum pernah dialami seperti itu, tapi Cari pengalaman lebih banyak lagi. Cari seperti pengalaman, guys. MC, model, atau nyanyi. acting nyanyi. Kalau dibilang bakat sih dari hobi aku cuma tahu dance. Oh gitu, cuma tahu dance. Tapi dari dance itu banyak berteman sama banyak teman, Ya. sehingga bisa melakukan kayak model, Ya. ditawari teman, jadi Ya. penasaran juga seperti apa. Karena dari looknya Mita sendiri kan cantik, terus bodinya juga bagus banget. Kalau di Jakarta mungkin guys dia sudah jadi pemain sinetron guys. Jadi guys itu pertanyaan yang satu tadi sudah terjawab oleh Mita, dan pertanyaan yang kedua guys itu di sini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Itu selama latihan dance atau melakukan dance itu karena itu hobi, itu susah nggak? Kalau dulu sih kayak sekedar hobi pasti ya seneng, nggak ada susah-susahnya. Oh gitu. Tapi semenjak apa sih kayak mendalam itu ternyata susah loh, banyak detailnya, banyak ininya, dan tenaga juga tuh harus diporsir banget. Jadi tenaga harus terkuras. Karena breakdance itu sama nyanyi itu, kalau nyanyi kan mungkin cuma olah vokal, nggak butuh gerakan-gerakan yang banyak guys. Tapi kalau breakdance itu memang betul-betul harus tahu lirik lagunya, harus tahu ketukan-ketukan musiknya, terus gerakannya juga harus sesuai dengan musik. Jadi memang butuh waktu dan tenaga untuk latihan guys. Jadi nggak gampang guys seperti itu. Terus yang kedua udah terjawab juga. Jadi banyak banget hal-hal yang perlu dipelajari dalam dunia breakdance. Jadi buat teman-teman yang juga punya hobi breakdance itu jangan putus-putus semangat dong untuk latihan terus, karena breakdance itu butuh perjuangan Keras. yang keras. Oke guys. Nah di sini kan kita juga selain itu kan ada kesibukannya di kuliahan. Nah di sini ada pertanyaannya, apakah Mita susah nggak membagi waktu dalam hal kuliah dan karir? Ya sebenarnya sih susah banget. Susah banget karena kegiatannya kan bukan cuma breakdance doang, juga endorse juga nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang di rumah dan dia tahu nih banyak produk-produk yang pengen di endorse, Mita ini punya banyak followers juga di Instagram. Jadi dia juga itu bisa di follow Instagramnya nanti ya di bawah sini. Jadi nama Instagramnya apa nih Mita? Hey,
Hai Nits, jadi hey Nits, jadi hey kamu. Oke guys, jadi itu membagi waktunya dalam hal kuliah dan karir itu agak susah-susah juga sih sebenarnya, karena kalau kuliah kan kita artinya kuliah itu menuju ke masa depan, sedangkan karir juga untuk masa depan juga sih sebenarnya, dua-duanya penting banget karena hobi itu nggak bisa terpisahkan dari diri kita guys. Karena aku juga punya hobi nyanyi, itu juga walaupun nggak disuruh nyanyi, nggak dibayar pun aku bisa nyanyi guys. Seperti itu, karena itu hobi guys. Tapi kalau hobi itu bisa menghasilkan duit, kenapa tidak guys? Kan? Seperti itu guys. Oke, itu pertanyaan kedua ya? Atau ketiga? Ketiga kali ya. Sekarang pertanyaan keempat nih. Ini kan kita kan dikelilingi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Otomatis kan banyak bertemu orang-orang di luar sana. Contohnya, apakah Mita ini masih jomblo atau udah punya pacar nih? Ini pertanyaan dari cowok nih, dari Instagram nih guys. Jadi ada yang menjawab, ada memberikan pertanyaan kayak gini guys. Kak, si Mita itu udah punya pacar belum kak? Soalnya dia kan banyak kesibukannya kak, dan aku nggak pernah lihat dia jalan sama pacarnya kak. Oke guys, nah sekarang Mita akan jawab sendiri buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan seperti itu. Ini terlalu privasi. Oh, ini privasi banget ya. Nggak apa-apa. Jadi, saya kalau dibilang pacar sekarang nggak ada. Oh, sekarang nggak ada. Kemarin mungkin ada. Punya, tapi udah putus. Iyalah, kan sekarang nggak ada, jadi udah putus. Oh, udah putus. Kemarin tuh kayak deket sama seseorang gitu kan. Cuman aku ngerasa gimana sih? Aku tuh nggak bisa bagi waktu, mana kuliah, mana dia, mana kesibukan juga. Berarti ini pacarnya ini mungkin banyak minta butuh waktu nggak? Selama pacaran kemarin, kok Mita aku nggak pernah diperhatiin? Ada yang kayak gitu, ada yang diem doang, ada yang diem doang, nyinggung-nyinggung ada yang di nyinggung-nyinggung status. di Jadi aku juga status. kepikiran bilang, wah kayaknya mendingan nggak usah sama sekali deh, mending aku Bener. fokus sama diri aku dulu sendiri. Iya, betul sekali, Karena kan? kalau masalah cinta pasti ada Pasti akan waktunya. datang. Iya. Oke guys, karena kan maksudnya kita itu kan menjalankan karir itu kan tidak segampang itu guys. Apalagi itu hobi kan nggak bisa diatur-atur. Contoh mungkin kalau kita punya pacar, mungkin Mita ini ingin cowok yang bisa mengerti atau memahami kegiatan dia gitu Apalagi guys. saya banyak teman cowok di luar sana, banyak dekat. Saya juga gitu, banyak banget Iya. cewek-cewek cantik dekat sama gue guys. Jadi aku tuh belum punya pacar juga guys. Nggak seperti itu guys. Mungkin cuma seperti ini aja. Jadi mungkin karena kemarin punya pacar, mungkin pacarnya pengen ditemanin juga, mungkin dalam temenin jalan atau nongkrong atau apa kayak gitu. Jadi Mita mungkin banyak kegiatan. Saya sendiri aja guys, susah untuk dapatkan Mita guys, untuk bisa jalan bareng, untuk bisa ngobrol bareng. Kebetulan kita kan satu tim juga di manajemen model gitu guys ya. Jadi kita di sini nggak terikat guys untuk model kita itu. Kita di sini lebih banyak mendukung teman-teman yang punya bakat, punya inisiatif, dan mereka mau bantu dan mau berkembang itu kita dukung di situnya guys, seperti itu. Jadi kita nggak ada dibilang, oh aku di manajemennya KRD, aku gini-gini, enggak, itu nggak ada. Itu kita cuma lebih ke kemana aja. Cuman kalau sebagai ada job, kita saling mendukung kayak gitu guys, saling memberi masukan dan saling memberi support tentunya. Nah itu pertanyaan keempat tentang pacar. Sekarang pertanyaan terakhir nih guys. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya gampang banget sih guys. Teman-teman mau tahu nggak seperti apa pertanyaannya? Pertanyaannya nih, ini kan si Mita kan di sini pertanyaannya juga dari teman-teman yang lain nih, para wanita. Dia bertanya, Kak, gimana nih kalau punya kegiatan yang banyak seperti Mita? Apakah si Mita itu nggak dilarang dari orang tua? Apakah orang tua memberikan kepercayaan gitu buat Mita untuk dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak banget dengan kuliah? Bisa dijawab? Bisa dong. Sebenarnya kalau ngomongin soal orang tua sih, dari SMP itu mama ngedukung aku ngedance sana sini. Ngedance guys. Cuman kalau kemarin mama tuh juga rada labil orangnya. Nah kalau aku pulang malam kadang marah. Nah kalau ngejelasin lagi ini ngejob, iya jangan kayak gini. Terus pas besoknya, kamu ikut ini dong banget. Jadi bingung akunya mau ngapain. Ya di sini sebagai orang tua itu memang pasti punya naluri itu yang kuat. Apalagi kan anaknya gadis nih, cantik, sedangkan anak cowok aja guys. Kalau dia pulangnya telat, larut malam, pasti orang tua namanya darah daging itu guys, kayaknya gimana gitu guys. Jadi aku aja nih guys punya ponakan atau punya ponakan lah yang
dekat sama aku sendiri. Itu kadang kalau dia keluar malam atau kakakku sendiri aja guys, kalau dia keluar, aku keluar kayak gini-gini, aku bisa, "Ih, kok kakakku belum pulang nih? Ih, dia ngapain? Dia kan cewek gitu kan guys. Dia keluar malam, pulangnya jam berapa? Katanya pergi sebentar terus pulang agak malam. Aduh, kenapa sih ini guys? Gitu. Jadi agak ragu juga guys. Mungkin orang tuanya dia mendukung sepenuhnya kepada si Mita, cuman karena ada ketakutan, bukan keraguan untuk mendukung dia, tapi ada ketakutan bahwa ini anak saya sendiri perempuan, terus naik mobil sendiri, ntar ada apa-apa di jalan, belum lagi kalau kayak sekarang ini musim hujan, ada apa gitu guys. Jadi terima kasih banyak, mungkin ini Mita, mungkin ada yang perlu disampaikan buat teman-teman kita nih yang ada di channel saya. Nah, jadi banyak juga yang nanya gimana sih cara aku ngadepin ini semua. Pokoknya kalau aku sih jangan terlalu pikirin, karena orang tua tuh pasti marah cuman satu kali. Kalian cuman butuh kepercayaan. Betul sekali. Jadi kalian harus berusaha untuk ngeyakinin mereka dengan prestasi kalian. Betul sekali. Jadi kalau jadi istilahnya begini, kita mempunyai waktu di luar banyak, kita harus mempertanggungjawabkan kepada orang tua dengan hasil-hasil yang kita bisa berikan. Contoh, prestasi apa, kita ikut lomba, ya memang kalau kita ikut lomba, Mak, aku dapat ini, Mak, aku dapat hadiah ini, Mak, karena aku dapat juara ini, kayak gitu. Jadi ada prestasi yang dilihat orang tua, jadi bukan bilang, Mak, aku pergi latihan, pas pulangnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang dilihat dari orang tua. Jadi orang tua pasti punya keraguan yang sangat besar, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga buat Mita, karena kita ini social distancing, jadi nggak bisa salam-salaman guys. Dan secara dadakan ya. Sudah mengundang secara dadakan untuk bertemu dengan saya, untuk masuk di channel YouTube saya ini guys. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton juga. Jangan lupa Subscribe, like, dan comment and share. Jangan lupa juga mampir ke channel aku. ya Denis. apa Henits. Jangan lupa di channelnya Mita juga Henits. Jadi teman-teman bisa lihat di situ banyak video-video dari Mita sendiri untuk dia dance. Jadi kalau kalian ingin tahu aktivitas si Mita, bisa follow nih Instagramnya dan juga bisa subscribe juga channel YouTube-nya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel YouTube saya selanjutnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, Bye-bye. bye.